Pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian proses belajar mengajar yang disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat, dan profil pelajar peserta didik yang berbeda. Menurut Tomlinson dan Moon, 2013, 85 Prinsip Dasar Pembelajaran Berdiferensiasi. 1. Lingkungan belajar. 2. Kurikulum yang berkualitas. 3. Asesmen berkelanjutan. 4. Pengajaran responsif. 5. Kepemimpinan dan rutinitas di kelas. Lingkungan belajar. Lingkungan belajar meliputi lingkungan fisik sekolah dan kelas di mana menjadi tempat siswa menghabiskan waktunya dalam belajar di sekolah. Prinsip ini mengharuskan guru untuk memperhatikan kenyamanan dan keimanan siswa saat belajar di kelas. Kurikulum yang berkualitas. Kurikulum harus mampu membuat siswa memahami materi yang diajarkan secara tepat, bukan pada seberapa banyak siswa yang dapat menghafal materi yang diberikan oleh guru. Asesmen berkelanjutan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi asesmen yang digunakan yaitu asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen summatif. Masing-masing asesmen memiliki tujuan yang berbeda. Setiap asesmen dilakukan secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran dan evaluasi proses pembelajaran. Pengajaran responsif tak hanya dapat menilai kemampuan siswa saja, asesmen formatif juga dapat memberikan guru informasi mengenai kekurangannya dalam membimbing siswa untuk memahami isi pelajaran. Setelah mengetahui hal tersebut, guru dapat memberikan respons berupa mengubah pengajarannya sesuai dengan kebutuhan siswa, memodifikasi rencana pembelajaran, dan sebagainya. Kepemimpinan dan rutinitas di kelas kepemimpin di sini maksudnya adalah bagaimana guru sebagai pemimpin dapat memimpin siswanya agar dapat mengikuti pembelajaran dalam kondisi dan situasi yang kondusif, melalui kesepakatan kelas yang ditetapkan bersama. Sementara rutinitas di kelas mengacu pada keterampilan guru dalam mengelola dan mengatur kelasnya dengan baik sehingga pembelajaran bisa berlangsung dengan efektif dan efisien. Kesiapan belajar peserta didik. Kesiapan belajar merupakan sejauh mana kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guru perlu melakukan asesmen yang dibutuhkan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik terhadap materi pelajaran yang akan dibahas. Minat belajar. Minat memiliki peranan penting sebagai motivasi belajar peserta didik. Guru dapat menyusun asesmen untuk mengetahui minat, hobi, bakat, atau pelajaran yang disukai. Guru dapat bekerja sama dengan BK atau psikolog untuk mengetahui bakat dan minat peserta didik. Profil belajar. Profil dalam kurung gaya belajar peserta didik mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disengani peserta didik agar dapat memahami materi dengan baik. Indera berperan penting dalam mendukung pembelajaran. Peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda, yaitu gaya belajar auditori, visual, atau kinestetik. Teori pembelajaran berdiferensiasi. Teori sistem ekologi perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi dalam lingkungan sosial di mana anak tinggal. Teori sistem ekologi menurut Bronfenbrenner menyatakan bahwa perkembangan anak terdiri dari 5 sistem lingkungan, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Teori multiple intelligence. Teori ini dikembangkan oleh Howard Gardner dalam kurung 1993 yang mendefinisikan inteligensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan menghasilkan produk dalam suatu pengaturan yang bervariasi dan dalam situasi nyata. Teori Zone of Proximal Development ZPD. Teori ZPD dikembangkan oleh Lev Vygotsky yang menyatakan bahwa zona perkembangan proksimal adalah jarak antara tingkat perkembangan aktual yang ditunjukkan oleh kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dengan tingkat perkembangan potensial yang ditunjukkan melalui pemecahan masalah dengan bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mahir. Teori Learning Modalities. Teori Learning Modalities berkaitan dengan modal yang dimiliki peserta didik dari pengalaman yang dimiliki di antara kinestetik, audio, dan visual. Modal belajar pada peserta didik dapat lebih dari satu.